Halo teman-teman, perkenalkan saya Gisna Malika Putri bersama rekan-rekan saya Fatimah Kurniawati, M. Fadilah Umar, M. Arsa Dwi Ananto, dan Lutfia Rifka Anissa dari kelompok 2. Berikut ini merupakan video manajemen pengelolaan danau rawapening dari kelompok kami. Sebelumnya, hal yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah terkait karakteristik dari danau rawapening. Danau rawapening merupakan danau alami yang berlokasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dikelilingi oleh 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru. Danau Rawapening memiliki luas sebesar 2.670 hektar dengan kapasitas tampungan air sebesar 65 juta meter kubik, serta berada di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Tengaran. Danau Rawapening memiliki ekosistem yang cenderung tertutup, karena hanya memiliki satu outlet dari total terdapat 9 inlet, sehingga waktu tinggal air di danau ini relatif lama. Danau Rawapening banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Komoditas ikan utama pada kegiatan perikanan budidaya diantaranya adalah ikan nila, ikan karper, dan ikan lele. Sementara pada kegiatan perikanan tangkap, kisaran hasil penangkapannya adalah sebesar 1.042 sampai 1.134 ton per tahun, dengan komoditas utamanya adalah ikan mujair, udang air tawar, ikan nila, dan ikan wader. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang masih terkait tentang karakteristik Danau Rawapening. Pada Danau Rawapening ini dilakukan 2 jenis kegiatan perikanan, yaitu kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Apa aja sih jenis alat tangkap yang digunakan dalam 2 kegiatan tersebut? Nah, untuk perikanan tangkap sendiri, antara lain yaitu menggunakan alat tangkap beranjang. Alat tangkap beranjang ini merupakan salah satu jenis alat tangkap yang bersifat pasif yang pada umumnya dilakukan di tengah danau Rawapening pada kedalaman 3 hingga 5 meter. Dan hasil tangkapan beranjang didominasi oleh ikan mujair yang mencapai persentase 70%. Kemudian terdapat jala. Nah, jala ini yaitu salah satu alat tangkap yang pengoperasiannya dengan menebarkan ke permukaan perairan, kemudian ditarik ke atas perahu. Nah, tertangkapnya ikan ini karena ikan terkurung dan terjerat oleh mata jaring jala. Hasil tangkapan jala ini didominasi oleh ikan mujair atau nila dengan persentase sebesar 70%. Kemudian terdapat panci, yaitu salah satu alat tangkap yang tradisional, namun hasil tangkapan yang didapatkan pada perairan Rawapening ini cukup potensial seperti itu. Kemudian terdapat jaring ejek, yaitu salah satu jenis alat tangkap aktif yang pengoperasiannya dipasang melingkar pada perairan yang banyak eceng gondoknya dengan tujuan untuk mengurung ikan yang bersembunyi. Dan hasil tangkapan jaring ejek sendiri didominasi oleh ikan nila atau mujair dengan persentase sebesar 50%. Dan aktivitas penangkapan ikan dengan jaring ejek ini terpusat di daerah Bejalen dan Asinan Rawapening. Selanjutnya terdapat sesar udang, yaitu dengan target tangkapan adalah udang dengan hasil tangkapan di Rawapening berdasarkan data sekunder yang kami dapatkan mencapai 2 hingga 5 kg per hari. Kemudian ada wuwu. Nah, wuwu ini merupakan salah satu bilah bambu yang dijadikan seperti perangkap ikan. Dan hasil tangkapan dari wuwu ini didominasi oleh ikan gabus dengan persentase sebesar 80%. Penangkapan dengan wuwu ini umumnya di perairan Danau Rawapening dilakukan pada tepi maupun tengah danau yang banyak vegetasi seperti eceng gondok. Kemudian selanjutnya jenis alat tangkap yang digunakan pada perikanan budidaya, antara lain yaitu keramba jaring apung dan jaring tancap. Nah, keramba jaring apung ini merupakan salah satu alat tangkap yang mendominasi kegiatan budidaya di perairan Danau Rawapening. Bahkan zona budidaya menggunakan keramba jaring apung ini telah diatur luas pengoperasiannya pada masing-masing subzona. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan zonasi Rawapening. Nah, Rawapening ini punya banyak sekali fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Air dari Rawapening ini dimanfaatkan sebagai sumber pengairan atau irigasi kegiatan pertanian. Selain itu juga digunakan sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik di sekitar kawasan Danau Rawapening. Dan banyak lain sebagainya yang betapa Danau Rawapening ini bermanfaat dan sangat memiliki banyak potensi untuk menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar Danau Rawapening. Berkaitan dengan pemanfaatannya itu, maka perairan Rawapening ini dibagi dalam 3 zona, yaitu zona suaka, zona penangkapan ikan, dan zona budidaya ikan. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing pengertian dari ketiga zona ini. Yang pertama yaitu zona suaka. Zona suaka ini merupakan suatu zona yang tertutup untuk umum. Kenapa? Karena zona ini merupakan zona yang digunakan untuk tempat berkembang biaknya ikan, sehingga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengoptimalkan berkembang biaknya ikan tersebut, maka zona ini merupakan zona yang ditutup untuk umum. Kemudian terdapat zona penangkapan ikan. Nah, zona penangkapan ikan sesuai dengan namanya sendiri ini digunakan untuk kegiatan usaha penangkapan ikan. Zona ini dibagi jadi 3 bagian, yaitu untuk alat tangkap beranjang, alat tangkap sudah tarik, dan alat tangkap lainnya seperti jala, jaring ecek, dan lain-lain. Kemudian ada zona budidaya. Zona budidaya ini digunakan untuk kegiatan usaha budidaya ikan. Jadi seperti alat tangkap peramba jaring apung maupun peramba tancap ini pengoperasiannya dilakukan dalam kawasan zona budidaya sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan di Danau Rawapening ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis SWOT dari Danau Rawapening. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Masyarakat Danau Rawapening pada umumnya mendukung adanya kegiatan pariwisata di Danau Rawapening. Hal tersebut tentunya memudahkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata Danau Rawapening. Selanjutnya adalah pemandangan lokasi di Danau Rawapening yang indah. Karena Danau Rawapening dikelilingi oleh pegunungan sehingga fenomena tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk melihat indahnya pemandangan di Danau Rawapening. Lalu selanjutnya sumber daya perikanan di Danau Rawapening yang melimpah sehingga dapat menjadi kekuatan bagi pengembangan usaha perikanan di Danau Rawapening. Lalu juga kegiatan ekonomi di Danau Rawapening sudah berkembang sehingga mempermudah dalam pengelolaannya dan akses jalan menuju Danau Rawapening bagus sehingga dapat memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke Danau Rawapening. Lalu selanjutnya masyarakat sekitar Danau Rawapening peduli akan pembenahan sehingga Danau Rawapening menjadi terjaga. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah belum optimalnya pembangunan fasilitas yang ada. Contohnya adalah WC yang kotor di Rawapening sehingga membuat wisatawan terganggu. Lalu juga perairan kurang terawat, pengelolaan perizinan yang kurang, pengelolaan zonasi kurang optimal, bantuan pemerintah sedikit, dan tidak ada aturan baku sehingga dapat kita lihat di Danau Rawapening banyaknya keramba yang tidak teratur sehingga tidak dapat mengoptimalkan keindahan Danau Rawapening. Lalu selanjutnya adalah opportunity atau peluang di Danau Rawapening. Yang pertama adalah potensi perikanan. Potensi perikanan di Danau Rawapening itu sangat tinggi sehingga dapat mengoptimalkan usaha perikanan tangkap dan usaha pengolahan ikan bagi masyarakat di sekitar Danau Rawapening. Lalu juga potensi pariwisata berbasis ekosistem dan potensi sumber daya manusianya. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Pertumbuhan eceng gondok yang pesat dapat menyebabkan menurunnya kualitas danau sehingga dapat mengganggu dan mengancam biota yang ada di dalam Danau Rawapening. Lalu juga adanya konflik sosial masyarakat yang disebabkan karena antara masyarakat dengan pemerintah yang keinginannya
tidak sama sehingga dapat menimbulkan konflik. Lalu juga penurunan hasil tangkapan akibat pencemaran dan juga kualitas air menjadi menurun dari limbah pengolahan ikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi SWOT. Dalam strategi SWOT terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada internal dan kedua ada eksternal. Dalam internal ada strength dan weakness. Yang kedua, dalam eksternal ada opportunity dan threat. Dalam strategi internal terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada strategi strength threat atau ST. Yang kedua ada strategi weakness threat atau WT. Dalam strategi strength threat sendiri, pertama yang kita lakukan adalah pengendalian dan pemanfaatan eceng gondok yang berlebihan sebagai pakan ternak, bahan baku biogas, kerajinan, dan lain-lain. Yang kedua, instansi terkait melakukan pengontrolan dan pengawasan secara rutin terhadap kualitas air. Yang ketiga, peningkatan kerjasama dan pengawasan pengelolaan rawa pening oleh masyarakat dan stakeholder terkait. Keempat, penyuluhan rutin kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Kelima, yaitu penetapan aturan baku dalam pengelolaan rawa pening. Selanjutnya yaitu strategi weakness threat. Yang pertama adalah mengembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata ruang lahan dari pemandangan yang indah, akses jalan yang baik, air, SDA lainnya dalam satuan sistem das danau rawa pening yang ditunjang dengan pengelolaan yang baik. Yang kedua, membentuk organisasi kemasyarakatan sebagai wadah aspirasi masyarakat sekitar guna menghindari terjadinya konflik sosial. Yang keempat, mengupayakan penyuluhan konsep penataan dan pengelolaan kawasan rawa pening yang menunjang kegiatan wisata dengan melibatkan semua pihak dan instansi terkait. Yang terakhir yaitu mengembangkan usaha pengambilan atau pengerukan sedimen limbah oleh masyarakat sekitar danau untuk mengurangi sedimentasi. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi eksternal. Dalam strategi eksternal sendiri kita bagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada strategi strength opportunity, yang kedua ada strategi weakness opportunity. Dalam strategi SO atau strength opportunity, yang pertama kita lakukan adalah memanfaatkan potensi danau rawa pening untuk menarik wisatawan. Kedua, memanfaatkan dukungan masyarakat dan pemerintah untuk pengembangan objek wisata danau rawa pening. Ketiga, membuat paket tur wisata dengan objek wisata lain seperti budidaya perikanan, kemudian ada alat mancing, kemudian dan lain sebagainya. Keempat, yaitu mengoptimalkan aksesibilitas dengan kerjasama pihak-pihak terkait dalam upaya mempermudah pengembangan wisata. Yang kelima, pengoptimalan potensi perikanan dengan memberikan bibit ikan dan alat tangkap serta bantuan pemasaran. Kemudian untuk strategi WO atau weakness opportunity, yang pertama kita lakukan adalah mendayagunakan lahan sesuai dengan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan tumbuhan air sebagai penyaring air tercemar oleh berbagai bahan polutan. Ketiga, pemerintah atau instansi-instansi terkait memperhatikan dan membantu usaha-usaha masyarakat yang berkontribusi positif terhadap usaha pengembangan danau rawa pening. Yang keempat, meningkatkan penyuluhan dan pelatihan keterampilan kerja serta pembinaan masyarakat agar dapat berperan dalam pengembangan wisata. Yang terakhir, membenahi fasilitas yang belum optimal dan membangun fasilitas yang kurang agar kegiatan wisata dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah manajemen pengelolaan rawa pening. Perkenankan, saya Muhammad Fadilah Umar, NIM 2455604 PN 16504 untuk menjelaskan bagian ini. Untuk manajemen pengelolaan danau rawa pening, kita dapat menggunakan basis sistem co-management atau kolaborasi dalam melakukan manajemen. Kolaborasi ini dilakukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak-pihak terkait seperti stakeholder. Nah, pada prinsipnya, prinsip co-management ini terdiri dari kurang lebih 3 prinsip atau 3 cara, karena ini sebenarnya merupakan prinsip gabungan, sistem yang menggunakan prinsip gabungan antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Nah, prinsip yang pertama adalah community based management dan bottom up planning.
Community based management ini merupakan cara memanage yang didasarkan oleh komunitas. Komunitas itu adalah masyarakat di sekitar Danau Rawapening itu sendiri. Jadi ingin dijadikan seperti apa Danau Rawapening tersebut, pengelolaannya secara teknis di lapangan seperti apa, pembagian keuntungan yang diinginkan seperti apa. Nah, itu nanti akan dijadikan basis cara memanage, yakni dari masyarakat itu sendiri langsung. Kemudian bottom up planning ini adalah cara menyusun rencananya. Planning tersebut adalah dari masyarakat diangkat ke atas menuju ke pemerintahan, seperti itu. Selanjutnya, kalau di sisi kiri itu tadi ada community based, di sisi kanan adalah sisi satunya lagi, yakni government based management dan top down planning. Government based ini artinya ya basisnya adalah dari pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan, langsung dari atas memberikan pertimbangan, sehingga sifatnya bersifat top down untuk rencananya atau planningnya. Sementara itu ada juga multi stakeholder dan pengelolaan adaptif. Nah, untuk multi stakeholder ini merupakan pengelolaan manajemennya ini oleh beberapa pihak-pihak terkait yang menaungi pengelolaan Danau Rawapening itu sendiri. Jadi pihak-pihak terkait ini nanti saling bekerja sama. Sementara pengelolaan adaptif ini adalah sifat dari manajemen ini sendiri, yakni pengelolaan yang dapat berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Nah, sebenarnya prinsip manajemen ini merupakan prinsip gabungan dari ketiga prinsip ini. Jadi dari masyarakat juga mengelola, dari pemerintah juga mengelola, dan dari pihak stakeholder terkait juga mengelola. Nah, makanya kita sebut dengan adaptif. Jadi berkembang menyesuaikan, mengadaptasi dari ketiga prinsip ini tadi. Nah, oleh karena itu pada pelaksanaannya sebenarnya diperlukan suatu aturan yang menjelaskan masing-masing bagian, baik itu komunitas masyarakat, stakeholder terkait, dan pemerintah ini memiliki batasan apa saja dalam pengelolaannya. Kemudian dalam tahap perencanaan pun juga begitu, ada yang bersifat top down, mungkin dapat terkait mengatasi permasalahan yang dipandang bisa diatasi dari pemerintah, seperti mungkin penanganan terlalu banyaknya eceng gondok seperti itu. Kemudian kebijakan apakah boleh atau tidak terkait pemanfaatan potensinya. Sementara kalau bottom up planningnya mungkin bisa seperti cara menentukan bagaimana untuk pengelolaan secara teknis di lapangan terkait pemanfaatan potensi, mungkin sumber daya ikan, sumber daya air, maupun mungkin potensi wisatanya. Nah, itu bisa melalui bottom up, jadi dari masyarakat dikelola bagaimana. Kemudian mungkin terkait stakeholder, multi stakeholder, ini contohnya bisa seperti badan pengelolaan yang terkait dengan air, terkait dengan sumber daya, ini juga turut memberikan saran dan mengelola Danau Rawapening tersebut. Nah, ketiga unsur ini akan bekerja sama sehingga menjadi prinsip co-manajemen dalam pengelolaan Danau Rawapening. Tentu dengan aturan tadi yang sudah memiliki regulasi batasan-batasan dari masing-masing tiap-tiap bagiannya, dan agar tidak saling tumpang tindih sehingga sifat adaptif ini juga dapat berkembang untuk mengelola Danau Rawapening. Kenapa menggunakan prinsip co-manajemen? Karena memang untuk mengelola Danau Rawapening tidak bisa hanya dari satu unsur pemerintah saja dan satu unsur masyarakat saja, karena memang seluruh pihak ternyata diperlukan untuk membangun Danau Rawapening dari berbagai sudut pandang agar dapat terpenuhi, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebih